Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya. Oke, hari ini saya akan memberikan informasi terkait berkas yang harus disiapkan setelah lulus P3K Guru tahap 1. Jadi ini saya kutip infonya dari guruid.com ya. Jadi berkas yang harus disiapkan setelah peserta itu lolos P3K Guru tahap 1. Jadi di sini dikatakan dokumen atau berkas itu nantinya akan digunakan untuk pemberkasan, sepertinya berkas yang diperlukan itu disiapkan sama dengan seperti CPNS. Namun perlu diketahui juga bahwa bisa saja karena data guru yang lolos diambil dari Dapodik, BKN membutuhkan SK awal pertama kali Anda bertugas sebagai guru, atau di sini dikatakan disiapkan saja seperti itu. Jadi ini persiapan saja, mungkin jauh-jauh hari kalau disiapkan kan lebih mudah ya, seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya meskipun belum disebutkan kapan waktu tepat akan diadakan pemberkasan, akan tetapi baru-baru ini Muhammad Ridwan yakni Kepala PPS BKN menyinggung soal terkait ini melalui Twitter ya, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, Selkom P3K Guru tahap 1 sudah selesai. Bagi guru yang lulus dan melawan diri sendiri atau nilai maksimal, di sini katakan seperti itu, formasi di sekolah induk persiapkan dengan pemberkasan. Cek peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang juknis pengadaan P3K, itu tulis Ridwan. Jadi selain itu mengenai verifikasi pemberkasan PPPK yaitu P3K, hasil seleksi tahap 1 dilaksanakan setelah adanya penetapan formasi oleh Kementerian PAN RB. Jadi berkas, adapun berikut berkas tersebut ditujukan kepada P3K dengan disertai beberapa lainnya. Jadi diantaranya ini berkas yang harus disiapkan: fotokopi ijazah atau STTB SD, SMP, SMA, S1 yang dilegalisir oleh pihak berwenang berdasarkan kualifikasi dan tugas yang ditetapkan. SK pembagian tugas mengajar guru honorer pertama kali itu disiapkan saja. Ini pasti insya Allah ini dibutuhkan. Jadi seperti itu, disiapkan saja. Yang selanjutnya SK penugasan sebagai guru pertama kali. Jadi siapkan saja. Di sini dikatakan seperti itu. Jadi pasti dibutuhkan. Daftar riwayat hidup yang terdapat tanda tangan peserta di atas materai. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat keterangan sehat dari dokter, surat pernyataan tidak mengkonsumsi narkotika. Jadi lebih jelasnya pantau terus portal Guru P3K Kemendikbud agar mendapatkan informasi tersebut seputar pemberkasan P3K tahap 1 tahun 2021. Jadi di sini dikatakan ada tambahan. Jadi untuk rekan guru yang telah lulus seleksi kompetensi teknis tahap 1 harap diperhatikan bahwa penetapan NIP P3K sesuai surat arahan PLT BKN direncanakan akan dimajukan setelah tanggal 20 Oktober 2021. Jadi penetapan NIP P3K akan ditetapkan secara pergelombang. Oleh karena itu diharapkan agar segera mempersiapkan berkas yang diperlukan. Jadi di sini juga Bapak Sony Atma Jaya di sini dikatakan untuk caranya menunggu apakah online atau PO Box ya, untuk menghindari kepanikan dan ketidaksiapan ya, maka diharapkan untuk men-scan berkas berikut. Jadi ini yang mungkin diperlukan untuk berkas yang diperlukan untuk di-scan ya. Jadi disiapkan saja. Jadi sambil nunggu harinya kapan. Yang pertama ada ijazah asli, transkrip nilai asli, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas nafsa,
SKCK tingkat Polres, pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah, DRH, surat pernyataan kesanggupan yang berisikan 5 poin. Jadi ini catatan penting untuk poin 3 dan 4 harus dikeluarkan oleh RSUD atau RSUP yang divalidasi oleh dokter yang berstatus PNS. Untuk poin 5, agar hasil sesuai dengan yang diharapkan, mohon hindari dan menjaga makanan terutama obat-obatan seperti komik dan sejenisnya. Jadi ini, selain itu semua berkas di atas wajib di-scan bukan difoto atau menggunakan aplikasi scan dari HP. Gunanya apa sih? Untuk mungkin agar lebih jelas ya, seperti itu. Untuk petunjuk teknis, dan jika harus dikirimkan via email, menunggu petunjuk teknis dari BKD masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi di sini hanya informasi tentang hal-hal yang harus disiapkan ya, mungkin nanti ini akan dibutuhkan. Jadi tidak ada salahnya jikalau kita siapkan jauh-jauh hari ya, meskipun jadwalnya itu masih belum keluar. Jadi insya Allah, maksudnya pastinya ini belum keluar, tapi insya Allah hal-hal yang dipersiapkan ini mudah-mudahan bisa membantu kita ya, informasi ini membantu kita untuk mempersiapkan berkas-berkas yang harus disiapkan dalam pemberkasan P3K yang lolos verifikasi, yang lolos seleksi tahap 1 seperti itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.